Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Media Bima TV. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan update info-info terbaru seputar CASN di tahun 2021 per 2022, baik itu untuk CPNS maupun PPPK. Oleh karena itu simak video ini teman-teman sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar CPNS dan PPPK tahun 2021 per 2022, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, terima kasih. Tahun 2022 ini, Pemkab Gianyar mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 1.700 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Sebagian besar merupakan tenaga pengajar. Sebelumnya, Pemkab Gianyar tahun lalu telah membatalkan perekrutan PPPK atau pegawai setingkat aparatur sipil negara ASN, namun tanpa uang pensiunan. Pertengahan tahun 2021 Pemda Gianyar mengajukan usulan ASN PPPK ke Kementerian Menpan RB lewat formasi pusat sebanyak 1.700 formasi, ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Gianyar, Wayan Wirasa, Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Rincian formasi yang diusulkan yakni, sebanyak 245 tenaga kesehatan. Terdiri dari perawat, dokter dan apoteker. Selain itu juga dibutuhkan tenaga teknis sebanyak 18 formasi, dan paling banyak adalah posisi guru sebanyak 1.437 formasi. Wirasa mengungkapkan usulan Pemkab Gianyar telah disetujui oleh pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, diperkirakan bukaan lowongan dilakukan pertengahan tahun ini. Astungkara usulan kami sudah di ACC pusat. Biasanya dibuka pertengahan tahun. Kami ikut jadwal pusat, karena tes dilakukan oleh pusat. Bagi masyarakat yang berkeingin melamar silakan bisa mempersiapkan diri dari sekarang, ujarnya. Kata dia, saat ini dalam menutup kekosongan tersebut, khusus tenaga pengajar, dilakukan dengan merekrut guru tidak tetap GTT, yang diupah menggunakan APBD dan guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah BOS. Formasi guru yang pensiun sudah diisi oleh guru tidak tetap, yang gajinya dibayar melalui APBD dan guru honorer sekolah digaji melalui dana BOS, jelasnya. Tak ada ASN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Gianyar, Wayan Wirasa menegaskan, ulusan perekrutan tersebut semuanya PPPK alias tidak ada ASN. Untuk ASN sementara tidak direkrut, namun namanya PPPK saja, ujarnya. Apakah Pemkab Gianyar sudah siap dalam membayar tunjangan PPPK ini? Wirasa tidak menjawab tegas. Ia hanya berharap kondisi ekonomi segera pulih agar pariwisata kembali menggeliat. Mudah-mudahan ke depan pariwisata membaik, ujar Wirasa. Informasi selanjutnya datang dari Pemkab Batang, usulkan banyak formasi PPPK 2022, mayoritas untuk guru. Pemerintah Kabupaten Pemkab Batang, Jawa Tengah telah mendata kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 guru hingga tenaga teknis yang akan diusulkan ke Kemenpan RB. Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Helmi, formasi PPPK 2022 daerah itu sebanyak 887 orang. Dia juga memastikan Pemkab Batang pada 2022 tidak melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS. Sebelumnya, kami sudah merekrut PPPK tenaga guru. Kemudian pada 2022, kami usulkan 877 PPPK. Ucap Helmi baru-baru ini sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 14/3. Dia memerinci 877 PPPK itu terdiri dari 810 tenaga guru, 42 tenaga medis, dan 35 tenaga teknis. Formasi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Batang, ucapnya.
Perekrutan PPPK itu dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah yang akan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintah per 2023. Kami pastikan tidak ada formasi CPNS, tetapi mengusulkan PPPK. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan rekrutmen PPPK 2022, tutur Helmi. Usulan rekrutmen PPPK itu juga telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Sebab, honorarium mereka nantinya akan dibiayai melalui APBD. Semestinya gaji PPPK masuk dalam alokasi dana alokasi umum (DAU), tetapi praktiknya tidak ada penambahan DAU dari pemerintah pusat, terang Helmi. Sementara itu, Ketua PGRI Batang Arif Rohman menyebut usulan formasi PPPK guru di Batang tahun ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Tahun ini, Pemkab kembali membuka 810 formasi PPPK guru. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding sebelumnya 329 formasi, ujar Arif.